Ya, jadi gitu. Bagian next ya. Nah, ini yang belum banyak menjelaskan integrasi itu, yang integrasi itu apa, itu masih belum jelas. Nanti integrasi perencanaan, integrasi penganggaran. Kalau masalah menghubungkan antar modul itu semuanya ya tetap terhubung. Waktu SIPKD dulu ya juga terhubung. Zamannya belum ada SIPD itu juga terhubung, perencanaan penganggaran itu. Semuanya terhubung. Apakah yang dimaksud integrasi itu terhubung tadi? Ya kalau itu berarti sudah dari dulu terhubung. Ya ini perlu diperjelas ketika menggunakan frasa terintegrasi itu terintegrasi apanya itu harus jelas. Ibu sekalian, ini suatu lompatan besar bahwa dalam integrasi ini kita desain bersama-sama bahwa seluruh informasi keuangan dari desa akan terkompilasi di kabupaten, bersama-sama dengan kota akan terkompilasi di provinsi, dan laporan keuangan provinsi akan mencerminkan semua yang ada di desa, kota, dan kabupaten, dan akan terkoneksi dengan pusat, di mana Bappenas sebagai pengelola Krisna dan Kementerian Keuangan juga sebagai pengelola Sakti akan mendapatkan informasi dari desa. Dan terakhir, fitur penting lain dalam integrasi ini, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya laporan keuangan dalam wujud rupiah yang akan menjadi bagian dari informasi ini, tetapi juga hasil-hasil pembangunan. Kita belum definisikan hasil pembangunan apa saja yang akan menjadi bagian dari informasi ini, tapi yang kita pastikan adalah setiap pengambilan keputusan di semua level akan berdasar pada informasi yang ada. Hasil pembangunan misalnya. Nih, akhirnya kan cuma konsolidasi, kompilasi, konsolidasi. Ada istilah lain yang muncul kan, tapi kan berbeda dengan kata integrasi. Integrasi itu kan bukan konsolidasi, bukan kompilasi. Ya, supaya sedikit tercerahkan Sobat Prokom, kita bandingkan, kita studi banding dengan salah satu negara yang sudah pemerintahnya berbasis digital. Bentar ya. Coba teman-teman Sobat Prokom simak. Salah satu pemerintahan yang sudah menerapkan digital, dan ini sangat luar biasa. Baru merdeka beberapa tahun yang lalu. Nah, video ini akan menggambarkan seperti apa sih pemerintahan berbasis digital itu. Ini adalah Estonia. Estonia sudah menerapkan itu sejak dulu dan terbukti berhasil. Salah satu peluang yang dipunyai Estonia adalah negaranya punya para visioner yang cerdas, para ahli kriptografer, bukan trading kripto ya, ahli kripto itu kriptografer, bukan untuk trading Bitcoin itu bukan, tapi teknologinya kriptografer, dari ahli-ahli kriptografer dan para insinyur. Itu yang dibutuhkan cuma 3 itu. Para visioner yang cerdas, para ahli kripto, dan insinyur. Peluang mereka itu mempunyai SDM yang bagus di bagian itu. Estonia hari ini disebut sebagai masyarakat digital terkemuka di dunia. Perpajakan sudah online di tahun 2001. Tahun 2002 dia menggunakan KTP sudah digital dan tanda tangan juga digital. Tahun 2005 pemilunya sudah online. Dan hari ini semua pelayanan publik sebagian besar sudah online semua. Pendidikan, polisi, pengadilan, bagaimana memulai usaha, melihat tunjangan Anda, terus tadi rekam medis, kemudian tiket parkir. 3 hal yang belum bisa dilakukan oleh Estonia adalah membuat KTP, membuat sertifikat pernikahan, sertifikat cerai, karena sertifikat KTP, sertifikat nikah, sertifikat perceraian, akte nikah, akte kematian, terus ini tadi
ada akte properti, itu yang belum bisa dilakukan secara online. Ini dia menceritakan mengenai dia senang sekali ketika ingin melaporkan pajaknya. Karena dia cukup hanya melihat HP begitu, kemudian hanya menggeser beberapa layar, hanya mengklik beberapa tombol, sudah tahu berapa pajak yang harus dia setor laporannya. Dan kebanyakan ternyata malah banyak yang harus direstitusi. Jadi orang-orang senang sekali, tidak perlu menghitung secara manual, sudah dihitungkan melalui aplikasi itu, sehingga ketika kita menghitung PPh badan atau PPh pribadi kita, itu langsung bisa dieksekusi dalam hitungan menit sambil duduk-duduk di sofa. Nah, tidak ada konsultan pajak yang perlu kita datangi, tidak perlu yang namanya resip, kwitansi, tidak ada kwitansi, tidak perlu menghitung, dan dia tidak pernah datang ke kantor pajak sendiri hampir selama 7 tahun. Tapi cuma cukup 3 menit lewat HP sudah selesai urusan pajaknya. Jadi pemerintahannya juga digitalisasi. Nih, Menteri Kabinet bekerja menggunakan yang namanya e-kabinet. Semuanya paperless. Ya, ngeri nggak? Ini dia. Kuncinya adalah transformasi peran dari sebuah negara. Negara itu bertransformasi, perannya itu sebagai apa? Nah, ini kata yang sangat mengerikan. Digitalization of trust. Kepercayaan yang digitalisasi. Banyak negara, rakyatnya itu kurang percaya pada pemerintah. Dan pemerintahnya pun juga nggak percaya kepada rakyatnya juga. Dan semua prosedur yang menggunakan kertas administrasi yang formal tadi, yang berbelit-belit, harusnya itu memecahkan masalah. Tapi ternyata tidak. Prosedur birokrasi yang berbelit-belit, urusan menggunakan kertas-kertas yang banyak, ternyata tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia perlu menggunakan digital pemerintahan itu untuk mendigitalisasi kepercayaan. Digitalization of trust. Nah, karena sudah semuanya itu seperti ini kondisinya. Pemerintahan itu berbelit-belit, terkenal birokrasi itu terkenal berbelit-belit, administrasinya terlalu rumit, harus mengisi form ini, form itu, menggunakan kertas, ntar formnya ini, yang sana lembaga ini ngisi form lagi, ngurus ini harus ngisi form ini, terlalu berbelit-belit. Sehingga ini mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan dari pemerintah. Nah, ini tidak efisien, makanya perlu digitalisasi. Nah, kemudian Estonia membuat sistem pelayanan yang berfokus pada pelanggan, pemakai, user-centric service delivery system. Ya, dia actively respond, proaktif dalam memenuhi kebutuhan warga. Jadi misalkan saya mempunyai misalkan SIM yang mau sudah kadaluarsa mendekati, itu saya diinformasikan, mungkin melewati suatu teknologi aplikasi, bahwa ada pemberitahuan notifikasi, Bapak, SIM Anda sudah mau habis. Tapi kemudian si pemakai itu tetap tenang-tenang saja. Karena apa? Begitu kadaluarsa, SIM itu langsung diperbarui oleh sistem itu sendiri. Jadi si pemerintahan yang mengurusi pembuatan SIM itu, yang memperpanjang SIM itu dengan konfirmasi dengan si pemilik SIM. Jadi dia merespons secara aktif kebutuhan dari masyarakat. Jadi saya merasa diperhatikan. Rakyat itu merasa diperhatikan. Ketika SIM-nya mau habis, tapi ternyata
misalkan pihak yang melakukan SIM itu mempunyai inisiatif untuk langsung menerbitkan SIM yang sudah baru dan dikirimkan langsung ke rumah saya. Gimana itu? Jadi saya tidak perlu khawatir terkena denda karena terlambat memperpanjang SIM. Karena SIM itu otomatis diperpanjang oleh sana, hanya sedikit mengirim notifikasi dan konfirmasi, tinggal pencet ya dan tidak, mau diperpanjang enggak, ya tidak, kemudian SIM itu akan datang di depan rumah, pintu rumah Anda. Nah, itulah birokrasi yang melayani. Saya tidak perlu datang untuk ke Polda atau Poltabes untuk memperpanjang SIM, tapi hanya melalui aplikasi, tiba-tiba SIM itu datang ke rumah saya sendiri, SIM yang baru. Jadi dia merespon secara aktif kebutuhan warganya. Tetapi caranya, dia tidak langsung mendigitalisasi birokrasi, tetapi harus ada perubahan budaya, kultur di situ. Maka kemudian Estonia itu mensepakati beberapa prinsip-prinsip yang sama, begitu, yang diterima umum supaya membangun budaya yang sama. Nah, ini sangat penting sekali. Nah, ini adalah prinsip yang mereka anut. Merancang kembali peraturan dan prosedur. Ini sudah dilakukan, sedang mau dilakukan oleh Presiden Jokowi, yaitu merombak peraturan yang overlapping. Ya, itu sudah bagus. Teruskan Pak Jokowi. Semoga sukses. Nah, ini yang penting nih. Membuang semua proses pengumpulan data yang tidak perlu. Data collection. Jadi proses input data yang tidak perlu itu dihilangkan semua. Yes, gitu. Jadi sehingga tidak terjadi duplikasi, task duplication, duplikasi tugas. Nah, inilah yang perlu diperhatikan oleh Indonesia. Duplikasi dalam input data itu tidak boleh terjadi. Tidak boleh lembaga yang berbeda menginput data yang sama lebih dari satu kali. Perhatikan ini, Estonia. Privasi dan kerahasiaan data dan informasi. Ini salah satu yang penting. Bisa nggak dilakukan? Menjamin privasi dan kerahasiaan. Jadi data saya yang diinput dalam sistem, bisa nggak saya menjamin data saya itu aman? Tidak bocor, tidak disalahgunakan oleh penipu, pencuri. Sekarang, gimana saya bisa percaya menginput data? Data handphone saya aja bisa diakses oleh siapapun. Sehingga banyak WA yang masuk itu hoax dan penipu-penipu yang masuk. Dari mana mereka dapat data saya? Nah, berarti kan input data ke sistem itu tidak aman. Nah, masalah privasi dan kerahasiaan ini di era digital itu kadang jarang diperhatikan. Padahal ini sangat penting, kebocoran-kebocoran ini. Kayak kemarin kasus yang data BPJS itu, tiba-tiba semua data BPJS itu bocor. Nah, informasi kesehatan saya kan jadi terbongkar. Nah, kalau jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab, bisa dieksploitasi untuk hal-hal yang istilahnya kriminal atau penipuan. Nah, ini yang pertama, prinsip pertama yang harus diperhatikan. Masalah privasi dan kerahasiaan. Jadi, dia pakai iktp, terus dia ada fungsi lagi, punya e-signing, tanda tangan digital. Tadi KTP digital dan tanda tangan digital. Dan dengan iktp dan e-digital signature, tanda tangan digital ini, warganya itu bisa mengakses semua pelayanan publik. Cukup menggunakan iktp-nya, dia bisa mengakses semua pelayanan publik. Nah, ini keren sekali.
Pernah itu kemarin ada yang menyampaikan strategi itu, kayaknya dulu siapa itu yang pernah mengusulkan IKTP satu data satu kartu itu, yang dulu mencalonkan wakil presiden, sekarang Menteri Pariwisata itu siapa namanya, lupa. Itu bagus idenya juga. Sekarang jadi Menteri Pariwisata, siapa namanya? Menteri Pariwisata kita siapa? Sandiaga Uno, ya. Pak Sandiaga Uno kemarin pernah, ketika pemilu bersaing dengan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, itu sebenarnya idenya juga bagus sekali itu. Menggunakan IKTP supaya bisa akses pelayanan publik, itu idenya juga bisa diterapkan. Jadi banyak ketika pemilu ada presiden-presiden yang menyampaikan gagasan-gagasan yang bagus sebenarnya. Jadi, tapi sekarang karena kita tertipu dengan politik identitas, kita terjebak bukan kepada ide yang ditawarkan, tetapi pada subjektivitas dan sentimentalitas kelompok. Jadi besok kalau kita melihat presiden, kita lihat gagasannya yang bagus apa, itu yang perlu kita pertimbangkan, bukan politik identitas. Ya. Jadi idenya Pak Sandiaga Uno dulu, Pak Prabowo ketika IKTP itu bagus sekali itu. Oke, lanjut. Nah, ini dia yang paling penting. Prinsip yang kedua yang paling transformatif. Inilah kunci. Jika Indonesia bisa menerapkan ini, beres masalah tadi, masalah kata integrasi data tadi beres. Once only. Ini dia. Negara tidak boleh meminta data yang sama kepada warganya lebih dari sekali, dan tidak boleh menyimpan data itu lebih dari satu tempat. Servernya hanya satu, inputnya sekali, servernya hanya di satu server, tidak boleh di lain tempat. Mengerikan nggak nih? Negara tidak boleh meminta data ke warga-warga negaranya lebih dari satu kali, dan tidak boleh menyimpan data itu di lebih dari satu tempat. Nih contohnya ini. Jika warga itu sudah punya akte kelahiran dan akte nikah di catatan sipil, disitulah tempat data itu disimpan. Jadi akte kelahiran sama akte nikah, datanya hanya di catatan sipil, tidak boleh di tempat lain. Dan tidak boleh catatan sipil itu membuat data yang sama dua kali. Cukup sekali, terus disimpan di satu tempat. Dan tidak ada lembaga lain yang boleh meminta data itu. Jadi data akte kelahiran saya tidak boleh diminta oleh institusi lain. Hanya catatan sipil yang boleh meminta dari warganya langsung. Ketika saya mau ke imigrasi yang membutuhkan data itu, data dari pihak imigrasi harus minta ke catatan sipil, tidak boleh meminta ke warga. Nah, ini ya. Ini akan mengurangi duplikasi data. Ini adalah prinsip yang paling powerful. Karena inilah kunci dari struktur yang utuh terkait pengumpulan data. Jadi input data tadi dikontrol melalui prinsip ini. Once only. Hanya satu data dan satu tempat yang boleh menyimpan. Jadi ketika saya menginput akte, aktenya hanya ada di catatan sipil. Tidak boleh di tempat lain. Kunci Estonia untuk mengintegrasikan data, dia mengembangkan yang namanya X-Road, yaitu platform pertukaran data. Jadi tetap ini aplikasinya itu banyak nggak apa-apa. Tapi dia ada publik itu dilindungi oleh satu platform yang namanya X-Road. Jadi untuk mekanisme pertukaran database tadi. Jadi sebenarnya kuncinya di sini. Ini contohnya ya ini ya. Ini data di catatan sipil. Kemudian ditarik
untuk keperluan pajak. Nah, dia masuk ke data platformnya Estonia Extract, ya kan, lewat internet, terus ditarik ke Taxbot. Jadi pajak ini mengambil data NIK, akte kelahiran, akte nikah, itu dari catatan sipil. Jadi saya tidak perlu masukkan data saya ke pajak lagi. Otomatis pajak ini akan mengambil data melalui Extract ini untuk diizinkan mengambil data saya di catatan sipil. Jadi dia ada yang namanya platform pertukaran data. Nah, sebenarnya kalau Indonesia mau mencanangkan program satu data, sebaiknya seperti ini. Buatlah platform pertukaran datanya saja. Tidak perlu satu aplikasi. Kuncinya itu pertukaran data, database exchange platformnya itu yang perlu dibuat. Aplikasi tidak masalah. Catatan sipil punya aplikasi sendiri. Pajak punya aplikasi sendiri. Bank punya aplikasi sendiri. Ini yang di luar ini eksternal ya. Ada Telkom punya aplikasi sendiri. Kemudian apa yang ini yang di luar. Kemudian yang di dalam pemerintah ada manajemen banyak sekali aplikasi. Tetapi kemudian untuk menghubungkan antar aplikasi ini hanya pertukaran datanya lah yang diatur. Karena datanya itu sudah dijamin punya integritas yang bagus karena tadi menggunakan prinsip once and only. Dijamin data itu tidak ada duplikasi, hanya satu data yang boleh di-input dengan siapa yang memelihara, menjaganya itu sudah jelas. Jadi ini kuncinya itu ini. Mekanisme pertukaran database-nya itu yang perlu diatur, bukan aplikasinya. Jadi misalkan contohnya kemarin yang aplikasi SPI terintegrasi dari BPKP. Ketika aplikasi itu membutuhkan data perencanaan, tinggal minta ke platform pertukaran data. Data perencanaan itu ada di miliki siapa sih? Oh, di datanya aplikasinya Bapeda Provinsi. Ya, kemudian yang aplikasi SPI terintegrasi BPKP itu mengambil database dari aplikasi Bapeda melewati platform pertukaran data ini. Jadi tidak ada proses input dua kali oleh pengguna aplikasi. Data yang sudah ada di aplikasi lain itu digunakan sebagai input data di aplikasi yang lain juga. Jadi tidak ada proses input dua kali. Nah, ini menjamin integritas datanya. Jadi yang dimaksud integritas tadi, integritas datanya itu bukan menghubungkan semua aplikasi, apalagi membuat aplikasinya jadi satu, modulnya jadi satu semua itu di situ. Bukan seperti itu. Jadi menggunakan platform exchange. Jadi misalkan aplikasi BPKP terintegrasi ada di sini misalkan ya. Nah, di sini ada aplikasi Bapeda perencanaan, ya data perencanaan Bapeda itu masuk ke aplikasi SPI terintegrasi. Jadi saya tidak perlu input lagi data yang banyak sekali itu. Nah, itu membutuhkan tenaga waktu. Nah, ini justru aplikasi yang banyak ini melelahkan karena kita menginput data berulang-ulang menggunakan aplikasi, tetapi harusnya efisien menjadi tidak efisien karena tidak bisa cara menggunakan aplikasi. Jadi aplikasi itu ibarat pedang. Kalau orang nggak bisa menggunakan pedang itu ya bisa melukai dirinya sendiri. Jadi belum tentu teknologi itu akan membawa efisiensi bagi kita, manfaat bagi kita, kalau si penggunanya tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Bahkan bisa merugikan. Nah, ini contoh kasus, ketika kita menggunakan banyak aplikasi, kita nginput data lagi ulang,
lembaga ini mengeluarkan aplikasi ini, kita nginput lagi. Lembaga B membuat aplikasi lagi, kita nginput. Padahal itu data yang sama, data perencanaan. Misalnya data sasaran strategis, diinput lagi di aplikasi punya BPKP, diinput lagi punya aplikasi KPK, diinput lagi di aplikasi BPK, diinput lagi di aplikasi Kemendagri, diinput lagi di aplikasi Kemenpan, diinput lagi di aplikasi BKD, BKN, diinput lagi di aplikasi mana lagi. Data yang sama diinput di banyak aplikasi. Nah, ini kan melelahkan. Nah, inilah sehingga ini rawan terjadi duplikasi. Inputnya dilakukan manusia, bukan lewat mekanisme pertukaran data secara online seperti ini. Nah, itulah yang harus diperbaiki. Jadi satu data itu apa? Ya. Coba kita lanjutkan ya. Dia sudah 2001 loh menggunakan ini. Just like Ini sudah 2022. Mereka sudah menggunakan 22 tahun. Kita baru mau jalan aja susah. Padahal ini negara merdeka tahun berapa? Ini adalah data aplikasi lain yang merequest data dari aplikasi pemerintahan. Tercatat di sini siapa yang menggunakan data saya. Jadi ketika ada aplikasi lain yang menggunakan data NIK saya pemilik datanya itu tahu. Oh, bahwa data saya, NIK saya itu digunakan oleh bank ini untuk keperluan ini, untuk BPJS untuk keperluan ini, untuk pajak untuk keperluan ini. Jadi siapa yang menggunakan data saya, warga itu masing-masing itu tahu. Jadi ketika saya mengecek profil data saya, siapa sih, apa saja sih aplikasi yang menggunakan data pribadi saya, siapa saja aplikasi yang menggunakan data saya, ketahuan bank ini ternyata menggunakan data pribadi saya. Ada perusahaan ini menggunakan data pribadi saya. Jadi saya tahu. Jadi ini akan menimbulkan rasa kepercayaan warga kepada pemerintah. Jadi data pribadinya itu tahu digunakan oleh siapa, oleh lembaga mana, ya, melalui ini tadi platform pertukaran data. Tercatat ini ada bulan terakhir ada 89 juta data yang di request. Tahun sebelumnya ada hampir 1 miliar data yang digunakan di request. Hari ini ada 4 miliar data yang di request. Lihat. Pemerintah tahu. Ada rinciannya juga. Institusi, lembaga-lembaga yang merequest itu institusi mana? Aplikasi mana? Keren nggak ini? Nah, inilah gambarnya. Mekanisme pertukarannya. Banyak sekali kan aplikasinya yang saling terhubung. Jadi bukan satu aplikasi, tapi ada mekanisme pertukaran data antar aplikasi. Jadi bukan mensentralisasi data ke dalam satu aplikasi, bukan. Tetapi menjamin data itu valid dulu, kemudian pertukaran datanya dilindungi lewat platform pertukaran data. Nah, itulah yang dimaksud prinsip once only. Nah, apakah Indonesia ikut-ikutan tadi dengan yang satu data? Nih, kita lihat ya beberapa artikel. Nih, Indonesia itu suka ikut-ikutan, tapi sebenarnya istilahnya enggak nih. Peran satu data Indonesia dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka. Satu data itu apa maksudnya? Nih, prinsip satu data Indonesia adalah standar data
Metodologi mencakup konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, dan satuan. Metadata informasi terstruktur yang berfungsi untuk menjelaskan isi dan sumber data. Interoperabilitas kemampuan data untuk dibagi pakaikan. Dan kode referensi data yang dihasilkan harus menggunakan kode referensi dan data induk yang tersedia di portal data. Prinsip interoperabilitas menjadi wewenang Kominfo. Nah, apakah prinsip satu data ini sama dengan yang Estonia tadi, once only? Nah, inilah sebenarnya kuncinya ini. Kalau tidak, anti integratis datanya itu ya tetap tidak bisa digunakan untuk analisis. Kalau integritas datanya itu validitas dan reliabilitasnya tidak bisa dijamin, ya susah. Bagaimana? Walau aplikasinya canggih, tapi kalau datanya isinya itu tidak punya integritas, banyak duplikasi, ya sama saja tidak bisa digunakan untuk memberikan manfaat, bisa salah mengambil kesimpulan. Nah, salah satunya ini ada istilah data analitik nih, prescriptive analysis. Nah, Sobat Prokom, juga saya sarankan belajarlah mengenai data analitik nih. Karena data analitik ini nanti ilmu yang dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi yang sifatnya ilmiah. Jadi kalau kita sebagai auditor, itu rekomendasinya itu akan didasarkan pada analisis data yang sifatnya itu bisa memberikan perbaikan. Jadi prescriptive analysis ini. Jadi ini adalah istilah data analitik, ada prescriptive analysis ada. Nah, ketika datanya sudah valid dalam sistem, ketika kita mengadit, terus kita bisa menggunakan analisis prescriptive dari data itu, kemungkinan itu kita bisa memberikan rekomendasi yang sifatnya ke depan, yang sifatnya bisa mengantisipasi masalah-masalah yang akan terjadi di masa depan, dan juga bisa memberikan solusi yang sifatnya ke depan. Bukan hanya mempelajari masalah di masa lalu, tapi bisa istilahnya berfokus ke depan. Itu melalui prescriptive analysis. Ini adalah salah satu contoh istilah di ilmu data analitik. Sobat.com sebaiknya belajar mengenai data analitik. Ini penting sekali untuk kedepannya. Karena ini juga cocok sekali untuk kita sebagai auditor, supaya nanti bisa memberikan rekomendasi yang sifatnya konstruktif. Tetapi ya syaratnya tadi, data-data pemerintahan itu harus valid dulu. Tidak bisa istilahnya data itu ngawur gitu isinya. Nah, ini salah satu reformasi birokratik arahan presiden ya, penanggulangan. Nah, inilah yang kita bahas hari ini. Terciptanya birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital untuk memudahkan rakyat berbasis struktur digital, budaya digital, dan kompetensi digital pada birokrasi. Nah, untuk bergerak ke arah sini, datanya itu harus beres dulu lah. Pemerintahan itu masalah data. Contohnya masalah kemiskinan aja ya. Itu aja masih belum beres. Jadi datanya itu validitas data dan realitas data itu harus benar dulu. Bagaimana kita bisa mengambil kesimpulan? Contohnya ya ini ya. Kita ambil sakit DKI Jakarta ya. Coba kita cek sakit Jakarta. Oke ya. Ini kan salah contoh aplikasi. Kita ambil aja ini ya. Contoh ya. Dinas Perpustakaan aja lah. Ini kita lihat bulan Maret. Nah, ini misalnya aja ya. Coba kita lihat ya. Nah, inilah salah satu contoh data. Kalau kita melihat
sasaran strategis suatu Pemda, dia pasti menggunakan data. Ini contohnya ya. Indeks hasil pengawasan kearsipan. Indikatornya persentase arsip statis yang dikelola menjadi informasi publik. 10%. Nah, nih. 32,5%. Ini kan data ini. Data ini diambil dari mana ini? Kok tiba-tiba bisa 10% targetnya? Rumusnya kayak apa persentase arsip itu? Ya kan? Nilai tingkat kegemaran membaca. Loh, ini gimana ini? Coba kita lihat cascadingnya ya, mungkin kelihatan ya. Di cascadingnya yang kegemaran membaca. Ini contoh di DKI. Ya, budaya gemar. Lihat. Contoh di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta. Indikatornya adalah sasarannya adalah meningkatnya kegemaran membaca masyarakat. Terus indikatornya nilai tingkat kegemaran membaca. Lihat di sini ya. Kalau Sobat Prokom lihat, bahkan triwulan satunya aja nggak ditargetkan ini DKI. Langsung triwulan 4-nya. 72,31%. Ini maksudnya apa ini? 72,31%. Nilai tingkat kegemaran membaca triwulan 4 adalah 72,3%. Maksudnya apa? Terus datanya, pengumpulan datanya lewat caranya gimana nih? Kalau kita lihat meta indikatornya itu nilai rata-rata kegemaran membaca yang dihitung dari 3 indikator utama, yaitu frekuensi membaca, durasi lama waktu membaca, dan jumlah bahan bacaan yang dibaca. Nah, ini gimana menghitungnya ini? Frekuensi membaca, durasi lama waktu membaca. Aduh. Gimana menghitung durasi lama membaca masyarakat? Ini durasi lama membaca di perpus atau apa ada di perpustakaan ada yang menghitung mengawasi orang membaca? Berapa jam dia membaca diawasi gitu? Ini gimana ngitungnya? Ini kan nggak jelas semua datanya itu. Data miningnya itu nggak jelas. Jadi ketika menerapkan indikator ini kan nanti kan menggunakan suatu data untuk bisa menghitung persentase 72% ini. Ini dia ada frekuensi membaca, durasi lama waktu membaca, jumlah bahan bacaan yang dibaca. Ini cara memantaunya gimana? Mengendalikannya ini gimana? Frekuensi membaca. Data miningnya gimana? Pengumpulan datanya gimana ini? Durasi, apalagi durasi lama waktu membaca. Masa Anda membaca di perpus terus ada yang mengawasi dengan stopwatch? Oh, orang ini membaca di perpus sudah 10 menit. Gimana ini? Dinas Perpustakaan DKI Jakarta. Bagaimana mengukur nilai tingkat kegemaran membaca? Kan susah mencari datanya ini. Tapi kok tiba-tiba muncul 72,31% ini? Lah ini perlu diaudit ini. DKI Jakarta. Dinas Perpustakaannya. Ini kan sastranya loh ini. Sastranya strategis perpustakaannya loh. Bagaimana mengukur rata-rata orang gemar membaca? Penduduknya. Apa setiap hari penduduknya dipantau ketika membaca buku? Ini nggak logis, nggak realistis ini, kan ya? Durasi lama waktu membaca. Bayangan saya tuh, saya datang ke perpus, ngambil buku, duduk, buka halaman 1, kemudian ada pustakawan yang di depan saya atau di kejauhan gitu, pegang stopwatch gitu. Sampai saya menutup buku, kemudian mengembalikan kerak. Diukur saya berapa lama saya membaca. Apakah mungkin begitu cara mengukurnya? Nah, ini kan jadi aneh indikatornya. Nah,
Kadang ini, jadi bukan masalah aplikasinya, data-datanya itu sulit mengambil data collection-nya itu. Ini baru kegemaran membaca. Bagaimana data-data yang lain yang sifatnya kualitatif yang nggak bisa diukur? Coba kalau di programnya ya. Kalau di programnya di Dinas Perpustakaan DKI itu rasio pengunjung perpustakaan. Bisa ini rasio pengunjung tadi ya. Jumlah pengunjungnya bisa dihitung kalau itu. Masih rasional ini jumlah pengunjungnya. Terus persentase perpustakaan binaan yang memenuhi bisa ini bisa. Lalu apa hubungan rasio pengunjung dengan durasi lama waktu membaca? Artinya kan setiap pengunjung ini diukur berapa lamanya membaca. Apakah auditor Inspektorat DKI pernah mengaudit ini? Mengaudit pengunjung perpustakaan yang dipantau durasi membacanya? Atau mungkin saya nggak tahu di perpustakaan DKI mungkin bukunya sudah elektronik, kemudian ketika membaca buku di elektronik itu ada stopwatchnya sendiri, mungkin diukur di situ, mungkin bisa ada tool teknologi itu seperti itu, mungkin bisa juga sih. Jadi ketika saya membuka buku elektronik, klik terus membaca di situ, otomatis ada timernya di situ. Kapan saya selesai membaca itu, kemudian masuk ke database Dinas Perpustakaan, kemudian diakumulasi. Ya bisa seperti itu. Itu ya bisa sih. Tapi harus ada toolsnya. Nah sekarang sudahkah ada toolsnya ini? Tools mencari data durasi lama waktu membaca itu ada nggak? Nah kadang di pemerintahan itu seperti itu. Ada data-data yang pengumpulan datanya tidak jelas. Bagaimana cara data collection-nya itu nggak jelas. Terus ini meningkatkan membangun kebudayaan Jakarta dengan multikulturalisme, angka yang menunjukkan rata-rata dari persentase cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi. Nah, kadang ini itu datanya itu sulit didapat. Nah, ini terjadi ketika kita melakukan penyusunan EKPPD. Jadi problem dalam data collection itu tidak jelas. Artinya di pemerintahan itu supaya kita bisa mengukur ketercapaian outcome dan rata-rata outcome-nya itu berbasis data, artinya data-data ini itu harus ada. Dan kalau ada pun validitas dan reliabilitasnya itu juga harus tinggi. Nah, inilah problem di pemerintahan, masalah data collecting. Kok data-data keuangan aja bisa diverifikasi, tapi kalau data-data sifatnya outcome, nah ini kan susah diverifikasi. Bagaimana kita bisa mengaudit kinerja jika datanya itu tidak ada? Ada kutipan dari Sherlock Holmes, itu tanpa data, seorang detektif sejenius Sherlock Holmes pun itu tidak bisa menarik kesimpulan, tidak bisa menyimpulkan fakta yang benar itu seperti apa tanpa data. Jadi di pemerintahan itu menjadi tidak rasional data-datanya. Oke? Jadi ini problemnya di situ. Jadi kritik saya atau saran saya kepada pemerintah terkait ini tadi ya, itu sebaiknya istilah integrasi tadi itu diperjelas dulu deh. Yang dimaksud integrasi itu diperjelas. Bukan hanya menyatukan proses dari desa sampai ke pusat dalam satu aplikasi. Bukan hanya itu, please deh. Kalau hanya itu,
tapi tidak memperhatikan kualitas data, integritas data, validitas dan realitas datanya, nanti data itu tetap tidak bisa mengambil kesimpulan. Artinya yang masuk sama yang keluar itu jangan sampah deh. Jangan gigo, garbage in, garbage out. Atau parah lagi gigolo, garbage in, garbage out, low output. Sudah yang diinput sampah, hasil dalam sistemnya sampah, outputnya nggak ada. Yang parah lagi gigololu, garbage in, garbage out, low output, low utility. Yang masuk sampah, yang keluar sampah, tidak ada outputnya, tidak ada manfaatnya. Gigololu. Repot. Jangan gigololu. Ya. Jadi jangan gigololu. Ya. Ini istilah gigololu. Gigololu. Ya, jangan jadi gigololu. Jangan jadi gigololu. Garbage in, ya. Ya, garbage out, low output, low utility. Yang dimasukkan ke sistem sampah, yang keluar sampah, outputnya tidak ada, terus tidak ada manfaatnya. Jangan jadi gigololu. Jadi saya mengharapkan program satu data dari pemerintah itu berhasil. Ya, tetapi konsepnya itu harus jelas dulu. Masalah dalam sistem itu apa? Masalah itu hanya database. Datanya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Banyak duplikasi yang masuk karena proses inputnya tidak dijaga, tidak menggunakan prinsip integritas yang benar. Seperti Estonia tadi menggunakan prinsip once only. Hanya satu data yang bisa saya dimasukkan dan hanya satu tempat. Ketika memasukkan data NIK itu hanya boleh dimasukkan di catatan sipil dan disimpan di database catatan sipil. Hanya mereka yang menyimpan data itu. Hanya sekali saja saya menginput di sana. Ketika kantor pajak membutuhkan data NIK, saya tidak perlu menginput form lagi ke data kantor pajak. Tinggal kantor pajak itu mengambil data pribadi saya, menarik data dari catatan sipil, kemudian sudah keluar data mereka. Jadi warga itu tinggal duduk-duduk manis. Ketika melaporkan surat catatan pajak, dia cuma duduk-duduk manis, menunggu notifikasi di aplikasi, kapan dia harus menyetor itu sudah otomatis dilakukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu secara aktif merespon kebutuhan warganya. Jadi bukan warga yang datang ke pemerintah, tetapi pemerintah yang mendatangi warga. Begitu. Jadi aplikasi itu dibuat bukan supaya pemerintah mudah melayani, tetapi supaya pemerintah itu jemput bola. Ya. Jangan sampai malah justru aplikasi ini justru meribetkan warganya. Jadi birokrasi yang berbelit-belit menggunakan form tadi yang dulu manual, cuma berpindah sekarang pakai aplikasi, tapi juga berbelit-belit menggunakan form-form yang banyak tadi. Nah, itu cuma pindah tempat saja. Birokrasinya tetap berbelit-belit, metodologi tetap berbelit-belit. Hanya yang dulu manual pakai kertas, sekarang pakai aplikasi.
tetapi tetap sama. Layanannya makin berbelit-belit. Yang dulu berbelit-belit tapi masih mudah menggunakan kertas, mungkin warga yang konvensional pakai kertas lebih mudah. Sekarang berbelit-belit tapi menggunakan aplikasi, dan warganya itu gaptek. Udah berbelit-belit, banyak menggunakan form, malah semakin parah pelayanannya. Jadi solusi menggunakan aplikasi belum tentu nanti bisa mempermudah warganya, justru bisa berpotensi berbelit-belit jika tidak hati-hati menggunakan teknologi. Jadi cuma memindahkan yang birokrasi yang berbelit-belit secara manual, dipindahkan ke aplikasi yang juga berbelit-belit, harus mengisi form ini, submit, mengirimkan, nanti di email ngambil apa, balasan lagi, mengisi kuesioner apa, wah semakin repot. Jadi ketika berpindah ke aplikasi, perhatikan juga masalah kesederhanaannya. Bagaimana user berorientasi kepada usernya, pelanggannya. Bagaimana pemerintah bisa jemput bola. Seperti tadi masalah SIM. Kalau SIM saya sudah mau kadaluarsa, langsung jemput bola itu. Tidak perlu warga datang memperpanjang SIM. Langsung diperpanjang otomatis, dan SIM-nya langsung dikirim ke rumah masing-masing. Nah, kan hebat itu. Jadi pemerintah yang mendatangi warga melalui aplikasi tadi. Jangan sampai menjadi gigololu. Mau ke industri 4.0 tapi industri 4.0 abal-abal. Jangan sampai ke arah sana. Jadi belajarlah dari tadi Estonia. Jadi kuncinya tadi digital original. Tadi data yang pertama diinput itu data harus tahu tuh data yang mana. Jadi nanti bisa dilihat di metadatanya. Jadi ketika saya mengakses data NIK di kantor pajak, saya bisa melihat tuh metadatanya. Oh, data aslinya yang di kantor pajak itu sebenarnya dulu ngambil di Dinas Catatan Sipil. Ketahuan. Jadi ketika kantor pajak mengambil data di catatan sipil, data itu kan tertransfer ke aplikasi kantor pajak. Nah, data itu kalau saya cek metadatanya, itu bisa dilihat sumber data originalnya dari mana. Oh, data ini berasal dari catatan sipil. Jadi yang namanya kita perlu menjamin keorisinalitasan data. Keaslian data itu penting. Jadi ketika saya mengecek data di SIPD, data angka tadi itu ketika saya klik metadatanya terlihat. Itu sudah diupdate siapa, data yang asli berapa, dan historinya juga kelihatan. Jadi itu penting sekali. Originalitas datanya. Integrity of data. Integritas data. Data exchange rules. Peraturan pertukaran data. Software components and log files is paramount. Log file. Penting ini, log file. Siapa yang mengakses. Jadi ketika saya melihat data di SIPD, inspektorat melihat data SIPD, data itu kan terekam. Jadi siapa yang melihat data saya di SIPD, oh, inspektorat sudah pernah melihat. Oh, ini Kasih ini pernah melihat data ini. Oh, Bapeda pernah melihat data ini. Oh, KPK pernah melihat data ini. Jadi siapa yang melihat, yang viewer datanya juga terlihat siapa yang pernah mengaksesnya. Nah, Estonia menggunakan blockchain. Jadi blockchain itu tidak hanya untuk trading kripto, bukan untuk Bitcoin aja, tapi teknologinya itu bisa juga digunakan untuk keperluan pelayanan publik. This is blockchain menjadi auditor mereka. Lah, ini inspektorat gimana nanti? Ya kan? Ternyata fungsi
auditor digantikan oleh blockchain. Nih, siapa yang mengganti, merekayasa data, mengupdate data, semuanya terekam dalam sistem blockchain itu. Jadi kalau melacak, mengaudit siapa yang merubah-rubah data, ketahuan itu siapa yang merubah data. Siapa yang salah input, siapa yang itu ketahuan semua. Nah ini, kepemilikan data, data ownership. Jadi data yang pertama di-input itu pemiliknya siapa, itu harus dilindungi. Jangan sampai ada lembaga lain yang menggunakan data itu, kemudian diakui sebagai data mereka. Nah, ini penting juga masalah kepemilikan data. Oke, ini adalah contoh yang bisa ditiru dari negara Estonia. Sobat Program bisa mengaksesnya video ini secara lengkap di channelnya TED Talk di sini. What a Digital Government Looks Like dari Anna Pipepral. Atau teman-teman bisa mempelajarinya langsung di negara Estonianya. Ini adalah satu platform mereka, Xroot, platform pertukaran data. Ya, Anda bisa melihat ini. Nah, sebaiknya Indonesia belajar dari Estonia ini. Karena Estonia ini sudah lebih dahulu mendahului. Dia adalah negara yang paling sukses dalam menerapkan sistem digital di pemerintahannya. Nah, ini perlu kita contoh, terutama tadi masalah integritas data tadi. Nah, ini menjadi saran dan masukan bagi pemerintah kita, pemerintah Indonesia, supaya nantinya kita lebih efektif lagi dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, juga lebih efektif ketika sistem-sistemnya itu sudah menggunakan data yang datanya itu tingkat integritasnya itu dapat diandalkan. Jadi bagaimana mengukurnya, bagaimana mengumpulkan mekanisme pengumpulan datanya itu harus benar juga. Karena tanpa data yang akurat, valid, handal, suatu kebijakan itu tidak dapat dirumuskan dengan bijak. Tanpa data, seseorang tidak bisa mengambil keputusan secara bijak dan benar. Nah, sementara data yang valid dan benar itu sangat penting supaya nanti dalam mengambil keputusan itu, keputusannya juga tepat. Jadi jangan jadi gigololu. Ingat, jangan jadi gigololu. Garbage in, garbage out, low output, low utility. Jadi, mohon diperhatikan masalah database-nya, integritas database-nya. Bukan hanya mengintegrasi aplikasinya, tetapi integritas data. Bukan integrasi aplikasi, tetapi integritas data. Sekali lagi, bukan integrasi aplikasi, tetapi integritas data. Itu yang paling penting. Oke? Mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini. Mungkin jumpa lagi nanti di Jumat malam depan. Semoga masih dalam keadaan sehat. Kemarin lumayan sakit, sekarang sudah agak mendingan, jadi saya bisa bikin video walaupun agak dipaksakan ini. Oke, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam minggu juga. Selamat weekend dengan keluarga dan atau teman-teman Sobat Prokom sekalian. Selamat malam. Jayalah terus auditor internal pemerintah Indonesia. Salam Prokom.